Libur akhir tahun, Ardi, Jeff, Ahmad, dan Anton berlibur ke rumah Neijah, seorang nenek yang sepanjang hidupnya menjadi asisten rumah tangga di rumah keluarga Ardi di kota. Sejak ayah Ardi masih kecil hingga kini anak-anaknya sudah remaja. Dulu Neijah juga belum menikah sampai kemudian bersuamikan Mang Rohim, yaitu sopir di keluarga Ardi. Hubungan mereka sangat akrab, sehingga keluarga Ardi dan keluarga Pak Rohim sudah seperti keluarga sendiri. Mereka sudah tidak bekerja lagi di rumah Ardi. Tetapi terkadang jika kangen Neijah akan datang ke rumah Ardi. Begitupun sebaliknya. Maklum dari bayi Neijah lah yang mengasuh Ardi. Jadi sudah seperti nenek sendiri. Desa nenek agak jauh dari rumah Ardi. Desa yang masih asri dan alami, berada di ketinggian sebuah pegunungan. Mereka senang sekali berada di sana. Tak jauh dari rumah Neijah, terdapat tempat wisata yang memanfaatkan keindahan gunung, tempat berkemah, juga jalur pendakian. Siang itu, mereka berempat berencana pergi ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor mereka pergi ke sana. Rencananya mereka akan pergi mendaki gunung yang ada di dekat rumah Neijah. Berbagai persiapan telah mereka lakukan. Berangkat pagi-pagi agar bisa beristirahat dulu di rumah nenek. Namun ternyata cuaca tak seperti yang diperkirakan. Sepanjang hari hujan mengguyur kota. Dari pagi buta sampai siang hari, hujan deras tiada berhenti. Keempat anak lelaki itu pun sudah berkumpul di rumah Ardi, menunggu hujan reda sambil bermain game. "Kenapa nggak berhenti-berhenti ya hujannya?" kata Ahmad yang mulai tampak kesal. "Biarin aja lah, tunggu sampai reda. Nanti kita nginep dulu di rumah Neijah, baru besok kita berangkat naik ke gunungnya," jawab Ardi menenangkan teman-temannya. Hari beranjak sore, ketika hujan mulai reda. Keempat kawan itu bersiap untuk pergi. Orang tua Ardi menyarankan agar mereka berangkat besok pagi saja. Udara sangat dingin dan jalanan juga licin. Tetapi mereka memaksa untuk pergi. Menggendong tas karier di punggung mereka, Ardi meminta izin untuk naik gunung bersama teman-temannya. "Jangan kamu nggak lihat apa? Sekarang ini lagi musim hujan, bukan saat yang tepat untuk naik gunung. Bahaya kata ibunya Adi melarang. "Ini kan hanya gunung di dekat rumah Neijah, Bu. Gunungnya juga tidak terlalu tinggi kok," terang Ardi. "Sama aja, Nak. Yang namanya gunung tinggi atau tidak, bahayanya tetap sama. Apalagi ini musim hujan. Jangan membuat ibu khawatir ya, Nak," kata ibu Ardi dengan cemas. Ibu tahu sekali jika Ardi keras kepala. Jika memiliki keinginan harus dikerjakan tanpa mau ditunda-tunda. "Ardi janji akan hati-hati, Bu. Sungguh deh," kata Ardi kemudian mencoba untuk merayu ibunya. "Ya sudah, kalian janji ya, hati-hati loh ya," jawab ibunya akhirnya masih dengan rasa cemas. Mereka berempat bersorak kegirangan dan segera berangkat karena hari semakin sore. Melajukan motornya pelan keluar halaman setelah pamit kepada ibunya. Mengemudikan kendaraan mereka dengan kecepatan sedang. Sampai di batas kota gerimis kembali turun. Rintik hujan jatuh perlahan. Perjalanan masih lama. Mereka terus saja melajukan motornya tak berhenti untuk memakai jas hujan. Hanya riang kecil pikir mereka. Azan maghrib sudah terdengar. Gelap mulai datang. Setelah berbelok ke jalan yang menuju ke daerah Neijah, mereka mulai melambatkan laju motor. Jalanan mulai menanjak.
Ardi mengisyaratkan bahwa mereka akan sholat dulu. Ketika sampai di sebuah masjid di pinggir jalan, mereka pun berhenti sholat maghrib sambil beristirahat sejenak. Rumah Naijah tidak jauh lagi. Selesai sholat, mereka berbincang sejenak di serambi masjid sambil meluruskan pinggang mereka. Lumayan capek juga perjalanan tadi, ditambah tas besar di punggung mereka. "Aku lapar nih, cari apa kayak gitu yang anget-anget?" kata Ahmad dengan tiba-tiba. "Iya nih, aku juga lapar. Makan bakso aja yuk. Enak kayaknya dingin-dingin makan bakso," timpal si Jeff. "Ya udah, kita cari bakso aja di sekitar sini ya. Pasti ada nanti sambil jalan," jawab Anton kemudian. Mereka mengendarai motornya lambat sambil menengok kiri kanan untuk mencari warung bakso. Kiri kanan yang mereka temui hanya sawah dan kebun. Sepi sekali. Di kampung jika habis maghrib biasanya orang enggan untuk keluar rumah. Apalagi dalam cuaca yang dingin sehabis hujan seperti ini. Tiba-tiba di depan mereka tampak terang benderang cahaya lampu dari sebuah rumah atau warung yang ada di kegelapan sawah di depan sana. Ardi memperhatikan bangunan itu setelah dekat. Rupanya bangunan itu merupakan warung bakso. Ardi memberikan isyarat pada Ahmad yang mengendarai motor di belakangnya agar berbelok ke warung bakso itu. Mereka berhenti dan memarkirkan kendaraannya di halaman warung. Suasana tampak sepi, tak ada pembeli yang sedang makan. Mereka berempat bergegas masuk. Sudah tak sabar cacing yang ada di dalam perut ini ingin menikmati semangkuk bakso pedas yang panas. Ardi kemudian memesan 4 porsi bakso dan 4 gelas teh hangat. Pelayan di warung itu hanya sendiri. Sejak mereka masuk hanya diam saja. Wajahnya tampak datar tanpa senyuman, malah cenderung pucat pasi. Apa karena sinar lampu warung yang temaram? Batin si Ardi. Tak ramah menyambut pelanggan yang datang. Mungkin saja si mbak itu sudah kelelahan melayani pembeli sepanjang hari ini. Sambil menunggu pesanan, mereka berbincang. Mata Ardi berputar ke seluruh ruangan yang ada di warung ini. Sudah agak lama ia tak lewat daerah sini. Pernah memang ia bersama ayahnya makan di warung itu, tetapi itu sudah lama sekali. Dan mbak pelayan juga waktu itu ramah, tidak seperti sekarang yang cenderung pendiam ini. Tak lama pesanan mereka pun telah datang. Tak sabar menyantap bakso yang panas ini. Mungkin saking nikmatnya atau karena lapar, mereka sangat menikmati makanan berkuah itu. "Enak sekali ya," gumam mereka begitu isi makanan dalam mangkuk itu habis tak bersisa. Ardi membayar semua makanan dan mengajak teman-temannya agar segera bergegas pergi. Karena hari sudah semakin malam, mereka melajukan motornya kencang karena energi yang sudah kembali pulih setelah diisi bakso dan teh hangat. Sampai rumah, Pak Rohim dan Nek Ija menyambut mereka dengan senang hati. Tergopoh-gopoh menyediakan teh hangat untuk tamunya. Lalu sebentar kemudian nenek masuk kembali ke dapur. Anak-anak masih berbincang dengan Pak Rohim. Nek Ija ke ruang tamu lagi dan menyuruh mereka untuk segera makan malam. "Ayo Mas Ardi," teman-temannya diajak makan dulu. "Nenek sudah masak soto ayam kampung kesukaannya Mas Ardi," suruh Nek Ija. "Wah, kami baru saja makan bakso, Nek. Kenyang banget kita. Baksonya enak banget loh," jawab si Ardi. "Kan makan baksonya tadi, Nak. Sekarang pasti sudah lapar lagi toh. Makan saja dulu, nanti keburu dingin loh," kata Nek Ija.
Baru saja kita makan, Nek. Di warung dekat sini kok, terang si Jeff. Warung yang mana memang? Tanya Mang Rohim. Itu warung yang di tengah sawah, Mang. Yang dulu banget aku pernah makan di situ sama ayah dan Mang Rohim itu loh. Jawab si Ardi. Sejenak Mang Rohim terdiam. Mungkin mencoba mengingat-ingat di warung mana mereka pernah makan bakso. Padahal di desa nenek hanya ada beberapa warung bakso saja. Maksudnya warung yang ada di kanan jalan itu, yang tempatnya tepat di tengah sawah itu ya? Tanya Mang Rohim dengan serius. Iya, Mang, jawab keempat anak muda itu dengan kompak. Mang Rohim dan Nek Eja saling berpandangan begitu mereka mengatakan iya. Tak menjawab kata-kata mereka berempat yang memuji-muji jika baksonya sangat enak. Kalian yakin makan di tempat itu? Tanya Nek Eja. Iya, Nek, memang kenapa sih? Tanya si Ardi. Itu bukannya warung baksonya sudah lama tutup ya? Sudah lama tidak ada yang jualan. Terang Mang Rohim yang tentu saja mengagetkan mereka berempat. Ah, Mang Rohim ini bercanda aja, teriak si Ahmad. Beneran, Mas, warung itu sudah lama tutup. Bangunannya saja sudah banyak yang rusak. Jadi tidak mungkin kalau ada yang jualan di sana, jawab Nek Ijah. Tapi beneran kita jajan di sana, Mang, Nek. Kita saja masih merasa kenyang kok. Lagi pula tadi aku bayar pakai uang 100.000. Ini aku ada kembaliannya, jawab Ardi sambil merogoh kantongnya. Dikeluarkannya uang kembalian dari warung bakso tadi. Namun yang ia tunjukkan hanya daun nangka yang sudah kering. Ardi dan semua yang ada di ruangan itu tentu saja terkejut. Bagaimana itu bisa terjadi? Sedangkan nyata-nyata jika tadi ia menerima kembalian uang 10 ribuan 3 lembar, sekarang yang ada malah daun nangka kering di kantongnya. Ini malam Jumat Kliwon, pantas saja mereka melihatnya, kata Nek Ijah kemudian. Dua orang parubaya itu lalu bercerita jika memang sering ada orang yang jajan di tempat itu. Biasanya orang jauh. Dulu warung itu memang sangat laris, yang memiliki orang dari kota. Mereka tinggal di sana. Warung baksonya memang terkenal enak. Namun tak lama warung itu kemudian tutup. Menurut kabar yang beredar, pemilik warung tak tahan dengan penghuni lain di rumah itu. Jadi di belakang warung terdapat rumah untuk tempat tinggal mereka. Sering setiap malam mereka melihat penampakan-penampakan yang menyeramkan. Juga ketika tidur sering diganggu, diseret-seret dari kasur atau dikelitik-kelitiki. Yang terakhir kali mereka dengar, anak si pemilik warung yang masih kecil sampai kesurupan. Dalam ceracaunya si anak menyuruh agar mereka pergi dari rumah dan warung itu. Sudah banyak orang pintar yang mereka datangi untuk membantu mengusir makhluk itu. Namun ternyata ia tidak mau pergi. Karena tak tahan lagi, si pemilik akhirnya meninggalkan warung itu sehingga kini terlantar begitu saja, ditumbuhi ilalang dan bangunan menjadi rusak. Setiap malam Jumat Kliwon, konon katanya banyak orang yang lewat yang bukan berasal dari daerah sekitar sering melihat jika warung itu buka, lalu tergoda untuk jajan di sana. Bersyukur mereka berempat masih selamat, begitu kata Mang Rohim. Lalu apa yang mereka makan tadi? Pantas saja sepanjang menyajikan makanan tadi, pelayan tak pernah tersenyum sama sekali. Bahkan wajahnya tampak pucat pasi.
Mereka berempat hanya terbengung-bengong, bingung dengan apa yang sudah masuk ke dalam perut mereka. Ardi menyesal tak menuruti nasihat ibunya agar tidak pergi. Jadi seperti ini kejadiannya. Semoga mereka akan baik-baik saja. Sekian cerita misteri kali ini. Untuk teman-teman semuanya, agar lebih berhati-hati dalam memilih warung yang akan kalian singgahi. Pastikan warung itu benar-benar nyata, bukan warung jadi-jadian. Dan pastikan juga makanan yang kalian makan terbebas dari hal-hal yang gaib. Dengan cara berdoa dulu sebelum mulai menyantapnya. Akhir kata, salam ketakutan.